Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel YouTube Berkah 3 Menit yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel Berkah 3 Menit ini. Channel inspirasi Islam dan keutamaan dalam beramal. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina wa maulana Muhammad. Besar harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, inilah 7 ciri manusia yang berhak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3, dambaan semua orang. Hidayah atau petunjuk adalah kemuliaan yang didapatkan manusia sebagai sebuah jalan untuk selamat. Sementara manusia termasuk para nabi dan rasul hanyalah sebagai wasilah atau penyampai jalan semata. Hidayah yang didapatkan manusia akan menuntunnya ke jalan yang benar. Selain itu, menjadi salah satu petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya sehingga terbuka menerima Islam. Hidayah juga dapat dibeli, tapi ini adalah nikmat Allah yang hanya dianugerahkan kepada manusia yang dikehendakinya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Al-Kasyah 56. Namun orang yang mendapatkan hidayah bukanlah sembarang orang. Terdapat ciri khusus yang dimiliki oleh mereka yang mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri manusia yang mendapatkan hidayah atau petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, merasakan kerinduan kepada Allah. Orang yang mendapatkan hidayah, setiap relung hatinya terisi dengan kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nama Allah Subhanahu wa taala disebut, akan bergetar hatinya. Kalau dibacakan firman-Nya, akan bertambah imannya. Ia bertawakal, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat sebagai ekspresi syukur atas nikmat yang diterimanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan ayat-ayat, bertambahlah iman mereka. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Quran Surat Al-Anfal. Yang kedua, merasakan kemudahan dalam beramal soleh. Orang yang telah mendapatkan hidayah akan merasa mudah atau ringan dalam melaksanakan amal soleh, rajin dan tekun dalam beribadah, serta sangat takut berbuat kedurhakaan. Sementara orang yang tidak mendapatkan hidayahnya akan merasa malas dan beramal saleh dan tidak merasa bersalah kalau berbuat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapat petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menempatkan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Quran Surat Al-An'am. Yang ketiga, bersemangat dalam mempelajari ajaran agama. Orang yang mendapatkan hidayah akan memiliki semangat untuk selalu menelah ajaran-ajaran Allah. Islam itu agama yang harus dipahami, bukan sekedar diyakini. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah akan memberikan kebaikan pada seseorang, dia fakihkan orang tersebut dalam agama. Yang dimaksud dengan
dia fakihkan orang tersebut dalam agama, yaitu orang tersebut bersemangat untuk menelaah ajaran-ajaran Islam. Yang keempat, konsisten atau istiqomah. Orang yang mendapatkan hidayah akan selalu beristiqomah dalam menjalankan ibadah. Ia akan berusaha menjaga konsistensi ibadahnya. Tak hanya sekedar konsisten, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala juga akan selalu berusaha meningkatkan kualitas ibadahnya. Tidaklah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik, la ilaha illallah, seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Quran Surat Ibrahim yang kelima, sabar menghadapi berbagai ujian. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan kepada manusia sebagai ujian. Siapakah di antara hambanya yang baik amalnya? Kehidupan dunia merupakan ladang amal yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran Surat Al-Mulk. Orang-orang yang mendapatkan hidayah akan tahan menghadapi berbagai ujian kehidupan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat Al-Baqarah yang keenam, sedekah. Hidayah akan membuat seseorang menjadi lebih sering melakukan sedekah. Bahkan walau ia dalam keadaan sulit sekalipun, ia tidak akan segan menghabiskan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya pada saat senang dan pada saat lara atau susah, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Yang ketujuh, menjauhi maksiat. Orang yang mendapatkan hidayah sadar bahwa segala amalannya akan hilang dan sia-sia jika ia mendekati maksiat. Maka dari itu, ia harus menjaga betul-betul setiap perbuatannya agar tidak terjatuh dalam kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Maka kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi. Quran Surat An-Nisa ayat 79. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menjadi wasilah untuk kita semua. Saya akhiri.